فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, pada sore hari seperti biasa kita berkumpul kembali di salah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari ridhonya, mencari ilmu syar'i tentunya sebagai bekal kelak kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Dan tentunya pada hari ini adalah pekan Sabtu ya, Sabtu pekan pertama di bulan Desember. Jadi seperti biasa bosan-bosannya anak ingatkan bahwasannya kajian kita ini berjalan 3 kali dalam 1 bulan. Di pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga insya Allah semoga Allah mudahkan setiap pukul 16 lebih hingga pukul 17.45 kurang lebih seperti itu. Dan seperti biasa juga setiap pekan pertama kita insya Allah selalu akan hadir oleh guru kita tercinta yang sudah hadir di tengah kita, yaitu Al-Ustaz Yusuf Jendin BSH Hafizahullah Ta'ala, di mana beliau juga selaku pengajar dari pesantren dari Markas Al-Matub dan membawahi bidang Al-Quran, Masya Allah. Jadi untuk mungkin nanti para sahabat Al-Matub ingin bertanya lebih luas ya, di luar kajian dengan beliau tentang Al-Quran, Insya Allah mungkin beliau dapat memberikan solusi. Tapi lebih dari itu saja, beliau pun Insya Allah memiliki segudang ilmu yang bisa diberikan kepada kita semuanya di ilmu syariah ya, di ilmu keislaman yang tentunya seperti kita bilang insya Allah menjadi bekal kehidupan di dunia dan akhirat. Kemudian juga bersyukur kepada para muhsinin ya yang mendukung kami selalu setiap bulannya agar menjadikan kajian ini berjalan dengan lancar. Saya doakan juga semoga mereka para muslimin sehat selalu, juga para sahabat Taman Surga juga diberikan berkah dan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tanpa panjang lebar kita akan mulai kajian di sore hari ini dengan tema kajian yang sebetulnya mungkin klasik ya Bro ya. Tapi ini kalau tidak diingatkan nanti lupa lagi. Seperti itu. Temanya belajar penting belajar agama dan ya. Seperti itu, kita akan langsung menyimak gambaran dari Ustaz Yusuf. Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, yang mana sebagian nikmat yang kita dapatkan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil dari saudara-saudara kita, terutama sekarang yang mereka terkena musibah banjir di Sumatera sana. Kita doakan semoga musibah ini menjadi hikmah, menjadi pelupur dosa bagi mereka semua, saudara-saudara kita. Semoga orang-orang yang meninggal dan mereka diwafatkan dalam keadaan syahid, dan juga yang lainnya yang selamat diberikan ketabahan, kesabaran dan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sudah disebutkan oleh Kantor, yaitu tentang pentingnya belajar ilmu agama. Banyak di antara kita kaum muslimin, mereka memiliki gelar yang berjejer sampai ada yang punya gelar 8 lebih. Subhanallah. Berbagai macam kejurusan dia ambil. Tetapi dalam masalah agama terkadang dia tidak paham. Hatta itu seorang profesor. Maka jangan sampai ilmu akhirat kita dikalahkan oleh ilmu dunia. Minimal kita mengetahui hal-hal yang wajib kita laksanakan dan yang wajib kita hindari.
yaitu yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak menciptakan kita kecuali hanya untuk beribadah kepadanya semata, ya, bukan untuk makan, minum, bersenang-senang dan yang lainnya. Itu semua kaumnya orang-orang kafir. Mereka hidup di dunia hanya sekali saja untuk bersenang-senang. Setelah itu di akhirat mereka akan diazab. Sementara kita sebagai seorang muslim, maka tugas kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kemudian Allah melanjutkan, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun." Aku tidak membutuhkan, tidak menginginkan rizki dari mereka. Rizki di sini biasanya ditafsirkan sebagai harta, karena manusia sangat butuh terhadap harta, uang, harta benda dan yang lainnya. Kalau tidak ada uang kita bagaimana? Susah. Saya parkir saja 2.000, bahkan lebih. Kita mau buang hajat harus bayar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengkinayahkan, mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap hamba dengan Allah menyebutkan bahwa ia tidak butuh harta. Karena harta ini subhanallah sangat penting sekali. Kita kalau tidak punya harta susah. Dia Allah juga mengatakan, "Wa ma uridu minhum ay yut'imun." Dan aku tidak menginginkan, tidak butuh mereka memberi makan kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan rizq, harta dan makan penting sekali bagi kita. Kita tidak punya uang, mau beli apa? Kita bisa beli makan. Kita ada uang tapi tidak ada makanan, kita mau makan apa? Diboikot misalnya. Maka uang dan makanan ini sangat penting. Kita tentunya sangat membutuhkan, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, sementara Allah tidak butuh terhadap ibadah kita. Allah tidak butuh sama ibadah kita. Justru yang butuh sama ibadah kita sendiri. Allah tidak butuh. Berbeda dengan ketika kita atau orang lain menciptakan sesuatu, alat elektronik, transportasi, karena memang butuh. Diciptakan HP atau elektronik memang butuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki, yang maha pemberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir Ibnu Ashur, beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pertama di dalam ayat yang tadi ayat 56 menyebutkan perintah untuk beribadah. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah tidak butuh pada ibadah kita. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki kepada orang yang beribadah kepadanya. Allah mengatakan, "Innallaha huwa razzaq." Allah yang maha pemberi rezeki. Maka sebagai orang mukmin kita harus yakin bahwa ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, ikhlas, pasti Allah kasih rezeki. Pasti. Ini jamin dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir saja mereka yang durhaka pada Allah, mengingkari Allah, mendustakan Allah Subhanahu wa taala, Allah masih kasih rezeki. Masa sama orang beriman tidak? Beda. Kita harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dia apa? "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari arah yang tidak disangka-sangka kalau dia bertakwa. Ditambah lagi kalau dia
punya kerjaan, sudah ada manusianya di situ, ditambah dari rezeki yang tidak disangka-sangka gara-gara dia bertakwa. Jadi dua perannya. Kemudian hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada ibadah kita dan juga semua amalan kita. Dan amal ibadah yang kita lakukan sesungguhnya tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, keburukan yang kita lakukan tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan Allah dan keagungan Allah itu sudah sempurna, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah, sudah sempurna. Dan juga keburukan atau kebaikan yang kita lakukan itu kita sendiri akan mendapatkan efeknya, akibatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha." Siapa yang melakukan amal soleh, dia sholat, dia rajin ibadah, puasa, sedekah, haji, baca Al-Quran, zikir, dan yang lainnya, dia sendiri akan mendapatkan manfaatnya. Allah tidak butuh. Wa man asa'a fa'alaiha. Sementara orang yang berbuat keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada dirinya sendiri juga. Jadi tinggal kita pilih mau yang baik atau yang buruk. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah kepada kita. Allah mengatakan, wa hadainahum najdain, dan kami telah memberinya dua jalan, yang baik atau yang buruk, terserah dia. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau dia beriman, silakan. Dan siapa yang tidak mau beriman, silakan dia kufur, terserah dia. Nanti dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Ya. Maka dari sini kita harus berusaha semaksimal mungkin agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, dan juga bagaimana cara agar ibadah kita membuahkan hasil pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhir. Bagaimana caranya? Maka para ulama menyebutkan bahwa syarat diterimanya ibadah ada dua, agar ibadah kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, ikhlas, memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Jadi kita haji, umroh misalkan, murni karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi ta'ala. Jangan sampai kita pergi haji, umroh, niatnya agar nanti setelah pulang kita dipanggil Pak Haji. Subhanallah. Bahkan sebagian orang ketika mereka pulang haji, umroh, dan tidak dipanggil Pak Haji, mereka marah, masam muka mereka, apa sawatawa. Berarti niatnya yang tidak benar, dan yang seperti ini khawatir tidak bernilai pahala dia sudah keluarkan uang puluhan juta, capek di sana. Haji itu capek. Maka disyaratkan harus ukur kemampuan fisik, kemampuan harta. Jadi kalau niat yang tidak benar, maka sungguh sangat merugi sekali orang seperti ini. Ya, di syarat yang pertama adalah harus ikhlas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama, mengikhlaskan niat lurus. Kemudian syarat yang kedua, setelah kita mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menyelisihi aturannya. Sholat misalkan, sholat subuh 2 rakaat, sudah 2 rakaat, jangan mentang-mentang di bawah itu fresh, saya mampu 4 rakaat. Nggak ada di sana. Ini menyelisihi sunnah. Bahkan dahulu di zaman salaf ada seorang yang dia
masuk ke masjid, langsung duduk. Dia tegur, sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Dia sholat. Di hari berikutnya dia datang, dia sholat sunnah atau sholat mutlak. Akhirnya ditegur, gak boleh sholat di waktu ini, sholat mutlak bukan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu boleh di waktu sore, di waktu sholat mutlak, sholat yang tidak ada alasannya, ada pembahasan titik. Dia sholat 2 rakaat, setelah sholat dia ditegur, gak boleh sholat bukan waktunya. Kemudian dia bertanya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab karena aku sholat? Kemudian imam ini mengatakan, tidak, Allah tidak mengazabmu karena sholatmu, tapi karena penyelisihan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Jadi ibaratnya dalam sesuai dengan sunnah sholat, misalkan Nabi mengatakan shollu kama ra'aytumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat sholat. Ya, Nabi mencontohkan bahwa sholat dimulai dengan takbiratul ihram, menghadap kiblat, Allahu Akbar, belakang, kemudian menyimpan di tangan langsung. Sementara sebagian kaum muslimin ada yang mengatakan Allahu Akbar, kemudian diputar-putar tangannya seperti freestyle. Subhanallah. Ini Allah apa motifnya? Karena kemudian diputar. Ada yang seperti ini. Kita tidak tahu dalilnya apa. Tidak tahu. Dan jelas bahwa Nabi memberitakan untuk menyimpan tangan langsung di atas. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar Dia menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Kita lihat di ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia agar mereka beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat di antara mereka siapa ibadahnya yang paling baik, yang paling bagus. Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak. Kalau Allah mengatakan siapa yang paling banyak ibadah di antara kita, ya kasihan ya kita orang-orang yang misalkan tidak punya harta, yang sedekahnya mungkin tidak setiap hari, sekali bersedekah paling 1.000-2.000, sementara mereka para pengusaha sekali sedekah subhanallah puluhan ratusan juta. Kasihan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya. Para ulama maksudnya siapa yang paling baik amalannya adalah siapa yang paling benar amalannya. Apakah dia ikhlas dan mutaba'ah sesuai dengan sunnah Rasul atau tidak? Kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka amalannya tidak baik dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diskusi yang mengatakan, ya ibn Adam, tafarrag li ibadati amla sadaraka ghina. Wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, maka aku akan memenuhi dadamu dengan kecukupan, dengan kekayaan. Wa asutu faqraka, dan aku akan menutupi kefakiran. Jaminan dari Allah, orang beribadah pada Allah dengan benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin rezekinya. Wa illa taf'al malaktu yadika syughlan wa la asudda faqraka. Sementara kalau kamu tidak lakukan, malas ibadah, maka aku akan membuatmu bergelimang dalam kesibukan, sibuk hidupnya. Wa la asudda faqraka, tetapi aku tidak menutup kefakiran, sibuk, tapi gitu aja keadaannya, biasa-biasa saja. Wah, secara akal seharusnya dia menjadi orang yang kaya, tetapi itulah ternyata harta yang kita miliki tidak dinilai dengan banyak atau sedikitnya, tapi dinilai dengan berkah atau tidaknya. Harta yang sedikit tapi berkah itu lebih berguna, bermanfaat bagi pemiliknya daripada harta yang banyak tapi tidak berkah, tidak bermanfaat. Kemudian jamaah sekalian, di antara ibadah yang paling agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah belajar, menuntut ilmu agama, ilmu syar'i.
Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk minta agar ditambahkan ilmu, bukan harta. Sementara kita subhanallah masih terpaut hati ini dengan harta. Seakan-akan kalau tidak ada harta, tidak ada uang, dunia ini runtuh. Walaupun memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kita runtuh terhadap harta, tapi ternyata harta uang bukan segalanya. Sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala bisa saja ambil seketika dari kita, sehingga kalau kita hati kita terpaut dengan harta, Allah ambil sekaligus, bisa jadi kita gila. Juga yang namanya harta itu harus dijaga. Kita mau simpan uang di mana? Terkadang ada saja di situ celah untuk diambil oleh orang lain. Kita simpan di rumah bisa dicuri dan maling. Kita simpan di rekening, misalnya ada saja yang membobol. Simpan di mana? Sementara ilmu itu apa yang akan menjaga pemiliknya. Kenapa? Karena orang yang memiliki ilmu, dia akan mengamalkannya, dia akan menjaga agama, akhirnya dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ulad ihfazillah yahfazka." Wahai pemuda, Ibn Abbas, Sayyid Abdullah bin Abbas, wahai pemuda, jagalah Allah. Maksudnya jaga agama Allah. Amalkan perintahnya, jauhi larangannya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita belajar ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala tadi memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu, bukan harta. Allah mengatakan wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala sangat mengagungkan ilmu. Di ayat lain di surat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka para ulama dan orang-orang yang memiliki ilmu dan mereka terus belajar. Dan semoga kita masuk termasuk dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu, beberapa derajat. Beriman dan berilmu. Kalau beriman saja berarti diangkat derajatnya sekali. Tapi kalau dia beriman, dia berilmu dua kali. Hadirin jamaah rahimakumullah, ilmu tentunya banyak macam-macamnya, banyak cabang-cabangnya. Secara global ada ilmu duniawi, ada ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu akhirat. Dari ilmu-ilmu ini ada di antaranya yang bermanfaat, ada juga yang berbahaya kalau dipelajari. Contoh misalkan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu kedokteran, ilmu duniawi, ilmu kedokteran ini bermanfaat. Bahkan para ulama mengatakan bahwa mempelajari ilmu kedokteran itu punya fardu kifayah. Jadi jangan sampai di suatu negeri, di satu kota misalnya tidak ada dokternya, tidak ada yang mempelajari ilmu kedokteran, bahaya. Nanti misalkan kalau ada orang yang sakit kecelakaan, apakah mau dibawa kemana kalau tidak ada dokter? Masa mau dibawa ke tukang bangunan misalkan? Ya ditutup di aci misalkan yang lukanya, tidak mungkin. Jadi perlu ilmu kedokteran. Dahulu subhanallah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau hidup di zaman fitnah yang sangat luar biasa. Itu ketika pemimpinnya saat itu dekat dengan ulama-ulama Mu'tazilah. Sementara mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Masalah penting. Al-Quran itu makhluk. Karena mereka akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal dipaksa oleh pemimpinnya untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Kalau Imam Syafi'i subhanallah, beliau cerdas.
Akhirnya dia melakukan tauriah. Tauriah itu bohong tapi nggak bohong. Tauriah bohong tapi nggak bohong. Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran ini adalah makhluk. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran ini adalah makhluk. Ini apa maksudnya? Tangan. Ya, tangan maksudnya makhluk. Pak, seakan-akan dia mengatakan bahwa yang tadi disebutkan itu makhluk, padahal bukan. Maksudnya ini tangan ini jadi ini makhluk, bukan makhluk. Sementara Al-Quran kita juga itu disebutkan itu bukan makhluk, itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makhluk. Ya. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal beliau ketika berdiri di hadapan manusia, dia disuruh oleh pemimpin khalifah saat itu untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal secara tegas mengatakan Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, sifat Allah. Allah berbicara. Wa kalamallahu Musa taklima. Allah berbicara, Allah mengajak bicara kepada Musa. Setelah itu Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara dan dihukum, disiksa, dicambuk sampai punggungnya belah. Kemudian dijahit. Selesai dijahit, Imam Ahmad bin Hanbal melaksanakan ibadah di dalam penjara, sholat. Tetapi ketika beliau sujud, beliau merasakan sakit punggungnya, bekas jahitannya. Ternyata yang menjahit bukan dokter, bukan tabib, bukan tabib, tapi tukang sol. Ini bahayanya kalau tidak ada dokter. Ya, akhirnya dibongkar lagi, kemudian dijahit lagi dengan benar. Ya, ini yang pentingnya ilmu. Begitu pun ilmu yang lain, ya, ilmu bahasa, bahasa Inggris, kemudian matematika, ibadah yang lainnya. Itu semua penting. Nah, kebalikannya ada juga ilmu yang tidak bermanfaat atau malah berbahaya. Contoh misalkan ilmu tips and trick agar korupsi tidak ketahuan, cara membobol ATM orang lain, cara menjadi hukum biar sakti misalkan. Jangan salah, itu mereka punya ilmunya. Mereka harus merendahkan agama Islam dengan serendah-rendahnya, dan mereka harus merendahkan diri pada syaitan, pada jin. Dulu pernah dengar cerita bahwa di satu daerah ada seorang dukun. Dia mempunyai ruangan khusus yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun, hatta oleh keluarganya, anak istri tidak boleh. Dan setelah dia meninggal, akhirnya ruangan ini dibongkar. Ternyata pemandangan yang sangat tidak elok. Di ruang itu ada tempat buang hajat, kloset. Sementara pijakan kakinya adalah Al-Quran. Pijakan kakinya adalah Al-Quran. Pantas dia jadi dukun yang sakti, karena dia merendahkan Al-Quran, merendahkan agama Islam. Ya, ini yang berbahaya. Dan ya, ilmu hitam, ilmu sihir ini berbahaya. Ya, bahkan bisa menjerumuskan seseorang dalam neraka selama-lamanya. Kemudian ada juga ilmu syar'i tadi. Ilmu syar'i, ilmu agama, yang mana dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan belajar, itu maksudnya belajar ilmu agama, ilmu syar'i. Adapun ilmu dunia itu mengikuti, ilmu dunia mengikuti. Dan ilmu syar'i ada yang sifatnya itu daruri, ada yang juga sifatnya nadhari. Daruri itu maksudnya ilmu yang seharusnya sudah diketahui, hatta orang awam pun sudah tahu. Contoh misalnya, secara umum, sholat yang lima waktu itu semua orang sudah tahu bahwa hukumnya adalah wajib. Puasa Ramadan semua orang, hatta orang awam pun mereka tahu bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Haji misalkan, secara umum, untuk berbakti pada orang tua, itu sama wajib. Tetapi kalau kita lihat dari segi
perinciannya, nah ini bisa menjadi ilmu nazari. Nazari itu adalah ilmu yang membutuhkan bukti, dalil. Kalau itu syar'i berarti dari Al-Quran atau hadis, dari sunnah. Coba misalnya dalam sholat, tata cara sholat, tata caranya yang terperincinya itu ilmu nazari, harus kita pelajari. Cara puasa yang baik dan benar bagaimana harus kita pelajari. Tata cara haji dan umrah harus kita pelajari. Dan ini semua hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib. Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, wajib belajar menuntut ilmu. Dan ilmu yang wajib kita pelajari dari sebagian sudah disebutkan bagaimana kita sholat. Syekh bin Baz secara umum, secara global menjelaskan bahwa ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu tentang amalan yang wajib kita lakukan. Jadi puasa, sholat yang 5 waktu, berbakti kepada orang tua, haji dan umrah ketika kita sudah mampu, wajib kita belajar sebelum berangkat. Jangan sampai kita berangkat haji umrah tapi tidak ada ilmunya, wajib kita belajar. Kemudian ilmu tentang amalan yang wajib kita hindari, kita jauhi juga sama, wajib kita pelajari. Contoh misalkan syirik, harus kita pelajari apa itu syirik, apa saja macam-macamnya, apa saja konsekuensinya. Kalau kita lihat tidak tahu, bisa jadi kita malah terjerumus ke dalam kesyirikan. Ada buku-buku masuk datang, wah bentar lagi ada tamu, ada tamu, ya kan? Ini syirik, Kenapa? Apa alasannya? Menerka-nerka sesuatu yang gaib yang akan datang dengan hal yang tidak ada kaitannya. Apa hubungannya kalau dengan buku-buku? Nggak ada. Tidak ada hubungannya. Berbeda cuaca mendung. Kemudian kita bilang, wah ini kayaknya bentar lagi hujan. Kayaknya bentar lagi hujan. Ada kaitannya. Kalau biasanya sebelum hujan mendung dulu. Jarang ya. Lagi panas 5 kali dulu hujan. Jangan seperti itu. Tapi mendung dulu sudah mendung ya. Sudah coba. Ya. Dia para ulama mengatakan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling utama yang wajib kita pelajari adalah tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita atau bagaimana caranya agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, jangan sampai kita menyekutukannya syirik. Salat kita, puasa kita, haji kita harus kita memberikan esakan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Ya. Dia juga yang lain yang sholat dan seterusnya. Begitu pula keburukan, maksiat, dosa-dosa harus kita pelajari juga. Seperti misalkan bid'ah, setelah syirik dulu, dan mulai itu amalan-amalan bid'ah. Jadi ini banyak sekali perkara bid'ah itu. Nanti Anda bayangkan dari kiamat nanti ketika Rasulullah SAW menunggu umatnya di haud Telaga yang disebutkan bahwa bentuknya persegi 4 kotak. Antara satu tepi ke tepiannya itu jarak perjalanan 1 bulan. 1, 2, 3, 4. Jadi Anda kalau mengelilingi 24 bulan. Ya. Kemudian gelas-gelasnya itu sebanyak bintang di langit, banyak sekali. Dan telaga ini air yang mengalir dari sungai Al-Kautsar dari surga. Siapa yang minum dari situ maka tidak akan pernah haus selamanya. Dan Nabi SAW akan mengetahui umatnya dengan tanda-tanda dan ciri-ciri, antaranya adalah bekas tanda wudu di anggota badan yang tidak basuh saat wudu itu akan bercahaya, sehingga nanti akan dikenali di hari kiamat bahwa adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ini kita mendatangi haud itu kemudian minum dari situ telaga itu.
Dan sangat disayangkan saat itu ada umat Nabi SAW, mereka datang tapi mereka di stop, mereka dijaga, tidak boleh mendekat. Nabi tahu bahwa orang-orang itu adalah umatnya, tapi orang kenapa? Itu umat saya. Dia akhirnya dijawab, innaka la tadri ma la harrafu ba'daka aw kama qala. Sungguh engkau tidak mengetahui wahai Muhammad apa yang mereka lakukan. Sungguhnya mereka merubah hukum agama setelah amalan bid'ah yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Kemudian Nabi pun mengatakan suhbah, jauhkan mereka. Nabi pun benci sama mereka, minta dijauhkan dari telaga. Makanya harus kita belajar seperti ini agar jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Ya, terlebih lagi tadi syirik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan Ia akan mengampuni dosa yang di bawah syirik. Maksudnya para ulama menjelaskan bahwa orang yang berbuat kesyirikan, dia minta dari kuburan wali, misalkan wali fulan, dia minta ke wali. Kenapa? Kita wali kan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh perantara, langsung kita panjatkan, kita butuh langsung. Ya, apalagi di waktu-waktu mustajab. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik dan tidak bertaubat, tidak sempat taubat, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Allah tidak akan mengampuni. Sementara kalau dia taubat, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Diampuni kalau taubat. Makanya Nabi mengatakan man taba taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat, maka Allah akan menerima taubat. Jadi syaratnya harus taubat. Sementara dosa besar, ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan kalau dia masuk ke dalam neraka, maka dia tidak akan kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak akan. Makanya disebut dalam hadis nanti di akhirat ketika orang-orang sudah masuk surga, orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada orang-orang soleh, para nabi, syuhada, salihun dan yang lainnya, untuk mereka mencari teman-teman mereka siapa yang masuk dalam neraka, agar mereka diangkat, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Syaratnya apa? Dia harus beriman, tidak boleh syirik. Kalau dosa besar pasti bisa dikeluarkan dari neraka. Kemudian dari sana disebutkan bahwa ada juga orang yang sempat masuk neraka, kemudian mereka dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana biji-bijian yang sudah kering dilemparkan ke sungai kemudian dia tumbuh, sudah kering, kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan dia lagi. Maksudnya ya badannya beda dibakar ini. Ya, dan salah seorang mengatakan aratu syarra dari syarri lakin litawqihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk dilakukan. Jadi kita mempelajari kesyirikan bukan berarti kita praktekkan syirikan, jangan. Jangan, tidak boleh. Malah kita sendiri yang minta ke wali yang sudah meninggal, dari ziarah misalkan jauh, tidak boleh. Lagi ditawakkihi untuk berhati-hati dari keburukan tersebut. Orang lam ya'rifi syarra minal khairi yatawfi. Orang yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Ya. Karena zaman sudah semakin canggih, kita mau belanja tinggal klik jadi ya, transaksi jual beli. Harus tahu bagaimana atau apa saja hukumnya transaksi itu. Jangan sampai kita malah terjerumus ke dalam riba.
Ada yang seperti ini. Misalkan dia beli emas online, ini tidak boleh. Kenapa? Karena jual beli emas harus tunai. Satu waktu selesai. Sementara kalau jual beli online itu kan waktu ada jangka. Ini tidak boleh. Masalah tentang piutang misalkan, jangan sampai disyaratkan untuk dilebihkan rentenir misalkan, itu tidak boleh. Apalagi di antara kita misalkan ada yang bergelut dalam bidang ini, jual beli, bisnis, harus tahu. Makanya Allah mengatakan, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tidak boleh ada yang jual beli di pasar kami kecuali orang yang sudah paham, sudah faqih dalam masalah jual beli. Kalau bisa jadi dia terjurus ke dalam yang hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Kemudian saudara sekalian, di antara keburukan juga yang terkadang kita anggap sepele, yang kalau kita tidak tahu ilmunya bisa jadi celah. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan bersama para sahabatnya melewati dua kuburan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sungguhnya mereka berdua sedang diazab dan mereka tidak diazab gara-gara sesuatu yang besar, membunuh manusia, misalnya membunuh orang, syirik. Dan Nabi mengatakan, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satu di antara keduanya adalah dia namimah. Namimah itu mengadu domba, nampakin omongan orang dengan orang lain. Kalau mutabaidah fakta, dia adu domba, akhirnya bermusuh. Kemudian, ini yang satunya, wa amal akhar fakana la yastajiru wa la yastanji minal bawl. Sementara yang lainnya dia tidak bersuci dari buang hajat, tidak cebok setelah dia pipis. Kalau buang air besar biasanya kita cebok ya. Pipis. Terkadang ada saja orang yang tidak cebok. Padahal ini Nabi mengatakan di sini bisa menjadi sebab dia diazab di dalam kubur, dalam barzakh. Kenapa? Karena orang yang buang hajat pipis dan dia tidak cebok, tidak bersuci, dia wudu, dia sholat, maka sholatnya tidak akan diterima. Kenapa? Karena ada najis yang masih nempel di badan dia, di pakaian dia, sehingga sholatnya tidak diterima. Maka harus kita pelajari yang seperti ini. Jangan sampai kita sudah capek-capek ibadah, ternyata ibadah kita tidak bernilai pahala, bahkan kita malah disiksa. Ini kan konyol seperti ini. Kemudian teman sekalian, sama kurang lebih di zaman Nabi, misalnya di zaman Nabi SAW ada beberapa sahabat yang mereka berperang. Kemudian di antara mereka yang berperang itu ada yang terkena sayatan pedang atau tombak atau panah di kepalanya, luka parah. Ternyata dia tidur, sahabat ini tidur, terbaru dia ikhtiar, mimpi basah. Subhanallah, mimpi basah. Kemudian berbangun, kemudian dia bertanya pada teman-temannya sahabat yang lain, apakah saya punya keinginan untuk tayamum supaya tidak mandi, supaya tidak kena ini luka? Dia yang lain mengatakan tidak, kamu tetap harus mandi, wajib mandi. Akhirnya dia memaksakan diri untuk mandi. Akhirnya karena tidak kuat, akhirnya dia meninggal. Sampai mereka di Madinah diberitakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi marah, mengatakan qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membunuh mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Dan dia mengatakan, kenapa mereka tidak bertanya dulu? Sesungguhnya
fa inna syifa'ul 'ayyi as-su'al. Sebenarnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Maksudnya kalau kita tidak tahu ditanya oleh orang lain, kita tidak tahu jawabannya, maka jangan sok tahu. Bilang wallahu a'lam. Jangan pelit, jangan gengsi. Saya sudah ngaji, saya ustaz, masa bilang wallahu a'lam, malu. Jangan. Justru ketika kita ditanya oleh orang lain tentang masalah agama, yang pertama kali kita pikirkan adalah diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita selamat dari pertanyaan itu. Dan sampai kita beri fatwa, ternyata fatwanya salah, akhirnya sesat dan menyesatkan. Ini tidak boleh, haram. Ya. Jadi balik lagi, kita harus belajar ilmu agama. Jadi tadi urutannya ilmu yang paling penting juga kita belajar di tauhid. Tauhid dulu, bagaimana cara kita misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukannya dan seterusnya. Dan setelah itu amalan-amalan yang wajib kita lakukan sehari-hari. Ya. Atau amalan wajib yang lainnya juga kita belajar. Sebentar lagi misalkan kita akan masuki bulan Ramadan, wajib kita belajar ahkam bulan Ramadan. Ya, jangan sampai puasa kita sia-sia. Kemudian birrul walidain, berbakti pada orang tua, puasa, tadi zakat dan yang lainnya. Kemudian setelah itu kita pelajari juga amalan-amalan sunnah. Jangan lupa kita harus mempelajari Al-Quran, hadis. Kalau bisa kita hafalkan setiap hari sedikit-sedikit, atau seminggu sekali, seminggu satu ayat. Ini rasanya sudah gampang ya. Seminggu satu ayat masa tidak bisa dihafalkan? Bisa satu baris, jangan satu ayat satu baris bisa, tapi bisa asalkan kita punya keinginan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kita telah memudahkan Al-Quran lidzikri, untuk dipelajari. Fahal min muddakir, maka apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran? Al-Quran sudah dimudahkan. Dalamnya ternyata sedikit di antara kita yang memiliki keinginan untuk menghafalkan Al-Quran, sehingga ya, untuk membukanya saja itu terasa berat. Tidak jarang Al-Quran menumpuk di rumah kita, sementara Al-Quran dalam keadaan berdebu, menunjukkan bahwa sudah lama kita tidak menengok Al-Quran, tidak membacanya dan mempelajarinya. Ya. Dia juga kita pelajari hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang paling besar syirik besar, syirik kecil. Kemudian ada amalan bidah yang tidak kalah hebat. Setelah bidah baru hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bukan yang bidah dulu? Kemudian setelah itu hal-hal yang diharapkan seperti zina, khamar, ya, riba. Kenapa? Karena biasanya orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang minum khamar, mereka tahu bahwa itu diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dikalahkan oleh hawa nafsu mereka. Ada kemungkinan suatu saat mereka tahu bahwa itu kalau sudah tua, biasanya sudah pada taubat. Ya. Waktu muda, oke lah, ya seperti preman atau apa. Tapi kalau sudah tua, biasanya dia taubat, sudah sadar diri, sehingga dia akan meninggal. Sementara amalan bidah sangat jarang orang akan taubat, susah. Kenapa? Karena dia merasa bahwa amalan yang dia lakukan itu benar. Ya. Maka hati-hati ini terhadap amalan bid'ah. Makanya harus kita pelajari. Dan setelah itu ya kita pelajari selain diharapkan yang dimakruhkan apa saja. Ya kita pelajari adab-adab sama muslim dan seterusnya. Kemudian kepada siapa kita belajar? Kepada siapa kita belajar? Ya, tentunya kita belajar, kita mengambil ilmu dari guru-guru yang akidahnya jelas, manhajnya jelas. Jangan sampai kita sembarang mengambil ilmu. Kita buka YouTube, ada kajian misalkan, kita tonton dengan tidak melihat siapa ustaznya, apa materinya.
akhirnya kita mendengarkan banyak syubhat masuk ke dalam kepala kita. Ya sembarang. Jadi kalau kita mau mengambil ilmu akidah orang tersebut lurus atau tidak, baik atau tidak. Suatu ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau di Masjidil Haram, dia mengadakan kajian setelah manasik. Beliau mengatakan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Di mana Allah? Kalau kita ditanya di mana Allah, kira-kira jawabannya apa? Sama. Sama. Bersama. Barakallahu fiikum. Orang-orang di sebuah jamaah mereka mengatakan fis-sama, di atas langit. Allah di atas langit. Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, 'alal 'arsy istawa, beristiwa di atas 'arsy. Jadi Allah ada di atasnya. Jadi kalau kita dapatkan ada ustaz yang mengatakan Allah tidak bertuhan, Allah tidak ada di mana-mana dan seterusnya, hati-hati. Hati-hati. Bisa jadi kita termakan oleh syubhatnya. Sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dirinya bahwa Dia ada di atas langit, beristiwa di atas arsy. Dia manhajnya juga diperhatikan secara umum. Dia memahami Al-Quran dan hadis, apakah sesuai dengan pendapatnya atau sesuai dengan pemahaman para sahabat, para salafus saleh. Kalau tidak, maka ini sangat bahaya sekali. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Siapa yang membunuh seorang mukmin, maka membunuh seorang mukmin dengan sengaja, muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal selama-lamanya di dalamnya. Lihat, secara konteks ayat ini mengatakan bahwa orang yang membunuh seorang mukmin maka dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Namun apakah seperti ini yang dipahami oleh para salafus saleh, para sahabat? Ternyata tidak. Salah satu sahabat Fadilus Salam bin Abbas mengatakan, dan juga para fasir yang lain mengatakan, maksudnya khalidan fiha, kekal selama-lamanya di dalam neraka, maksudnya dalam jangka waktu yang sangat panjang, sangat lama. Ini menegaskan bahwa membunuh seorang mukmin itu paling sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh hancurnya Ka'bah itu tidak lebih berat dibandingkan dengan ditumpahkannya darah seorang anak Adam, manusia. Lebih agung nyawa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara setelah itu datang orang-orang yang mereka memahami Al-Quran dengan pendapat mereka sendiri. Akhirnya mereka mengatakan orang yang membunuh maka dia kafir dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dia dari situ dia menyimpulkan bahwa orang yang melakukan dosa besar maka dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Di sini akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini bahaya, makanya hati-hati. Dan ini atau mereka itu dinamakan dengan kelompok Khawarij, keluar dari pemerintahan. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Ini bahaya. Jadi hati-hati dalam mengambil ilmu. Adapun kalau kita mau belajar dalam medsos, YouTube, Facebook dan yang lainnya, misalkan masih banyak asatidzah kita yang mereka sesuai
akidahnya dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah Ustaz kita yang sudah wafat, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, dan juga ada Ustaz Abdul Hakim dan Ustaz Syafiq Rizal Rasulullah, Ustaz Khalid Zafira, dan Ustaz yang lainnya jazakumullah banyak. Jadi kita belajar dari mereka-mereka ini dan yang lainnya juga. Kemudian teman sekalian, agar kita semangat untuk belajar menuntut ilmu, tentunya kita harus tahu apa saja manfaat dari belajar untuk menuntut ilmu itu apa saja. Karena kalau tidak tahu, biasanya kita agak malas dan yang lainnya. Ya. Mungkin ada rumahnya jauh atau harus berjalan kaki cukup jauh. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Man kharaja fi talabil ilmi kana kal mujahidi fi sabilillah hatta yarji'." Orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang. Jihad pahalanya besar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Orang yang menempuh jalan belajar untuk datang dari rumah menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita untuk masuk surga. Dimudahkan, bagaimana dimudahkannya? Yang dimudahkan belajar untuk beramal. Karena kalau kita tidak tahu suatu amalan, bagaimana kita akan mengamalkan amalan tersebut? Contoh misalkan ketika kita hadir di majelis ilmu, di situ dibahas tentang keutamaan 2 rakaat syuruk. Jadi disebut dalam hadis orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di majelisnya, tempat duduknya, dan dia baca Al-Quran, berzikir pada Allah dan ibadah yang lain atau pengajian sampai datang waktu syuruk, matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Kalau kita tahu, tapi kalau kita tidak tahu, ya bagaimana kita melaksanakan hal tersebut? Jadi belajar. Dan di hadis yang lain juga banyak sebenarnya keutamaannya, sangat banyak. Lu bayangkan orang yang belajar, orang yang memiliki ilmu, tambah lagi kalau dia mengajarkan pada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya akan bersalawat pada orang tersebut. Ya, semoga kita termasuk duduk di majelis ilmu ini. Disebutkan, dan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi itu bersalawat atau mendoakan untuk orang tersebut, minta ampun. Hatta hijab bijawfirna, sampai ikan-ikan yang ada di dalam kegelapan lautan itu akan mintakan ampun untuk orang yang belajar menuntut ilmu, para ulama yang mengajarkan ilmu. Ini orang yang sangat luar biasa sekali. Tapi terkadang kita lupa, ya, atau tidak kita sadar, akhirnya kita malas belajar. Padahal belajar adalah ibadah yang cukup mudah, ya, tinggal kita duduk mendengarkan sambil ya ngantuk biasa, lengut-lengut. Ada sebagian ada yang menyelewengkan makna, sebutkan bahwa tidaklah suatu kaum yang mereka duduk di majelis ilmu, mereka membaca Al-Quran, kemudian mempelajarinya, kecuali illa nazalat alaihi sakinah, kecuali ketenangan turun. Makanya kadang suka ngantuk. Kenapa? Kalau tenang. Walaupun sebelum kita masuk ke majelis ilmu kita punya banyak masalah, di luar macet, kita senggol-senggol sama lain misalkan, tapi nanti di majelis ilmu tenang sampai ngantuk, sakinah. Kemudian wafat semua malaika, mereka dinaungi oleh para malaikat.
wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan mereka di sisi para malaikat. Si fulan duduk di sisi. Apalagi kalau seandainya ini subhanallah prestasinya sangat luar biasa. Kalau kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala berkat belajar ini, ilmu ini dulu di sisimu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah atau fa'ahibbuh. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Disebutin namanya, fulan. Dan setelah Ibu Jibril mengumumkan untuk para penduduk langit, dia mengatakan, ya ahlas sama, inna Allah ahabba fulanan fa'ahibbuh. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah mereka. Kalau kita sudah mendapatkan keridhaan, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka wallahi tidak ada yang bisa membuat kita berada di dalam mara bahaya. Hidup kita pasti akan penuh dengan berkah. Yang ini saja yang bisa disampaikan. Selanjutnya sini ada beberapa hadiah untuk yang bisa menjawab. Boleh, terus pertanyaan tadi ya. Oh ya, Baik, itu masih ada waktu beberapa, mungkin mau lihat Ustaz kemudian. dari anak boleh. Boleh, apa? Ada tinggal pilih ya, mau parfum atau mau majalah. Sebutkan 2 syarat diterimanya amal ibadah. Wah, betul. Ada yang biasanya ada. Boleh. Das, barakallahu fikum. Mau apa? Silakan diambil. Ada aja, dipilih aja. boleh. Masya Allah, barakallahu fikum. Benar ya? Iya. Anda mau kasih pertanyaan yang sangat susah kan? Oh, iya. Kalau bisa dijawab. Itu bisa. Kalau nggak ngantuk bisa jawab pasti. Terima kasih sudah banyak sekali memberikan nasihat kepada kita. Nih, sebutkan satu kan? Satu hal pertama yang harus dipelajari dalam menuntut ilmu. Betul. Mudah sekali nih. Yang pertama ya, peringkat pertama. Ada beberapa yang pertamanya yang paling utama apa? Betul. Ya. Tauhid. Masya Allah. Mumtaz. Silakan. Boleh. Mau parfum majalah silakan. Boleh pilih aja. Masya Allah. Ya boleh. Assalamualaikum. Ustaz lagi? Ya boleh. Sebutkan dalil syarat diterimanya ibadah ikhlas. Apa dalilnya ikhlas? Kita harus ikhlas dalam ibadah. Ada di surat 30 tadi sebutin. Lupa deh. Surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah. Pak. Ada. Dicoba aja ya. Boleh. Coba Pak, kalau. Halus. Nah, Ya, jalan. Ya, lanjutin. Betul. Mau parfum, mau majalah? Silakan dipilih-pilih. Boleh, bang. Wah, masya Allah. Siap. Masih ada 3 lagi, berlanjut lagi masih di itu. Anak berkas ya, pertanyaannya. Ada juga selain pelajaran yang harus diutamakan. Nah, ini ada juga pelajaran apa saja yang tidak harus dipelajari karena tidak diperbolehkan dalam agama. Nah, tadi ada titik besar, titik kecil. Nah, silakan, ada Pak. Mungkin bahkan, nggak harus? Dicoba, Pak. Dicoba. Ya. Atau ya. Titik besar, kecil. Masya Allah. Yang ketiga apa tuh? Dari B depannya? Bid'ah. Kasih contekan tuh paling kamu ya. Kalau harus mau yang mana?
Maksudnya ini harus dipelajari, tapi tidak boleh diamalkan. Nah, itu. Ya, seperti itu. Siap, bagus, masya Allah. Barakallahu. Iya. Buat Bapak kita kasih hadiah tetap ya. Iya, siap. Sudah datang ke sini. Bapak mau jalan atau mau parfum Pak? Jangan Pak. Hadiah tidak boleh ditolak. Semua harus kebagian. Kalau Pak dipilih aja Pak. Iya. Ya, Pak. Silakan. Ada parfum, ada majalah, boleh Pak. Masya Allah. Waduh, Masya Allah. Pak, makasih Pak. Baik, Ustaz, mungkin waktu bulan sudah mengangkat ke maghrib, ini sudah sekitar kurang lebih 10 menit ke depan, dan alhamdulillah juga kita sudah melaksanakan atau juga sudah datang ke ini apa Masjid Darut Taqwa untuk menuntut ilmu ya tadi. Mudah-mudahan seperti apa yang Ustaz sampaikan, kita yang hadir di sini langkah ini berikan pahala ya. Datang ke sini dilindungi, dinaungi oleh para malaikat dan didoakan oleh seluruh yang ada di bumi tadi untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada terakhiran sebelum penutupan atau terakhir sebelum penutupan mungkin ada Mungkin sudah cukup. Sudah ya? Kita siap-siap sholat maghrib. ada pertanyaan tidak ya? Aman ya? Baik. Dan kita ke sini kita ketemu lagi insya Allah di pekan depan Sabtu pekan kedua dengan tema yang cukup menarik juga. Jangan sampai tidak datang ya, mudah-mudahan nanti sobat teman surga terus sini hingga salat maghrib ya. Ya itu dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma Jika syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sujandat. Mas ya, insyaallah.